selamat hari Minggu. Saatnya kita beribadah kembali. Mari semuanya saya undang untuk kita tetap setia, tetap semangat. Walaupun secara online, tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita berkuasa. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang semuanya untuk bersatu hati berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama, kami boleh saat ini Tuhan di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah, kiranya Tuhan yang pimpin dari awal, tengah hingga pada akhirnya. Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan, biarlah boleh berfungsi dengan baik dan menjadi berkat untuk kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih Tuhan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, dan doa ini kami peralaskan hanya demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ini kami datang padamu Tuhan, membawa ucapan syukur, pujian penyembahan untuk-Mu. Karena Kau satu-satunya yang layak. Mari bersama kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Kita mau muji-muji nama Tuhan karena Dialah yang layak. Biar bumi langit memuji Tuhan, terlebih kita anak-anaknya. Kita mau bersorak untuk Dia, amin. Mari bersukacita bersama. Boleh sambil bertepuk tangan, mungkin boleh sambil berdiri, biar kita lebih semangat memuji Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Oh, mari bersama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Katakan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari memuji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami bersukacita karena-Mu Tuhan. Mari katakan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dialah penciptanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Katakan lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Mari memuji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah hanya Dia Yesus penebus kita semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Boleh bertepuk tangan bersama, katakan haleluya, amin, haleluya. Dialah yang berkuasa, amin, haleluya, amin, haleluya. Boleh sekali lagi ya, katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kemuliaan untuk Dia, segala Raja. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang menjadi panduan hidup kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini.
kekuatan kami, perlindungan kami, segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Hanya firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau kekuatan kami, Raja di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, setiap langkah kami percaya Kau ada, Kau beserta kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan, perlindungan bagi kami, dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Mari angkat tangan-Mu, tanda kita berserah padanya. Aku berserah, Kau ku nantikan,
tempat mahal Ini kami angkat tangan kami. mengangkat tanganku. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku dengan sayapmu Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat mahal tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku katakan, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Shalom, sidang jemaat yang saya kasihi, terutama Bapak Pendeta Lukas Kurniawan selaku Gembala Jemaat dari GPPS Hosana dan para pengurus serta sidang jemaat yang saya hormati. Hari ini kita tidak dapat berjumpa di gedung gereja, tetapi masing-masing berada di rumah, di tempat kos, di apartemen, di mana saja mengikuti ibadah online. Saya tetap yakin bahwa Tuhan hadir di setiap ibadah, dan di mana Tuhan hadir, kasih-Nya, berkat-Nya, kemuliaan-Nya turun atas kita. Demikian juga pada hari ini, saya percaya puji-pujian, syukur yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan boleh menyenangkan hatinya, berkenan kepadanya. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun sudah sekian lama jemaatmu belum dapat berkumpul bersekutu bersama dalam gedung gereja Tuhan, tetapi lewat ibadah online Tuhan juga hadir, dan kehadiran Tuhan selalu mendatangkan berkat, damai sejahtera, sukacita atas semua orang yang mengambil bahagian di dalam ibadah ini. Tuhan berkati kepada firman Tuhan yang ingin disampaikan. Kiranya kepada firman Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru, menumbuhkan terus pengharapan dan hidup yang berkemenangan, karena Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, dan kemenangan itu. Kuduskan kami dan berkati kami semua. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, pagi ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang,
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karangin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus pada mereka berjalan seair. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, firman Tuhan mengatakan pada satu hari menjelang malam, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi berperahu ke seberang. Tapi baru saja beberapa mil mereka meninggalkan tepi pantai, tepi danau itu, tiba-tiba perahu mereka diguncang-gancingkan oleh gelombang yang besar karena angin sakal, angin ribut. Di dalam bahasa Yunani, kata angin tofan itu, angin ribut itu disebut seismos, artinya earthquake, gempa bumi. Rupanya gelombang angin itu begitu besar sehingga menimbulkan gelombang yang besar, seperti perahu itu diguncang-gancingkan oleh gempa bumi. Dan firman Tuhan mengatakan, murid-murid Yesus dalam perahu itu tidak hanya ketakutan, tapi hampir tenggelam. Perahu mereka, perahu yang ditumpangi mereka hampir tenggelam. Saudara-saudara, padahal sebelum peristiwa yang menakutkan, mengerikan ini, pada perikop sebelumnya, murid-murid Yesus baru saja tidak hanya menyaksikan, tapi dilibatkan dalam sebuah mujizat besar, bagaimana 5 roti dan 2 ekor ikan. Dengan kuasa Tuhan dilipat kali gandakan, sehingga 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak, mungkin 12.000 orang makan sampai kenyang. Ada sisanya 12 keranjang, 12 bakul. Saya bisa membayangkan murid-murid pasti bersorak-sorai mengatakan puji Tuhan karena peristiwa yang dahsyat itu. Bagaimana Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Tetapi tidak lama sesudah itu, murid-murid Yesus diperhadapkan pada satu situasi yang sangat sulit, sehingga perahu yang ditumpanginya dan Yesus yang menyuruhnya itu justru hampir tenggelam. Saudara, saya ingin mengatakan hidup selalu mempunyai 2 sisi. Kadang-kadang senang, puji Tuhan. Kadang-kadang kita juga sedih, mengatakan, mana Tuhan? Kadang-kadang segala sesuatunya berjalan baik, lancar, dan sukses. Tapi seringkali perjalanan hidup kita diguncang-gancingkan oleh berbagai persoalan, menyebabkan kita sedih, kecewa. Barangkali kita menjadi takut dan rasanya
hampir berputus asa atau berputus asa. Seringkali kita sehat, namun pada waktu kita sakit, kita pun tidak mampu mengatasinya. Hidup selalu mempunyai dua sisi. Karena ada orang memuji kita, tapi sering orang juga mencemoohkan kita. Kadang-kadang semuanya kita miliki, mau beli apa saja kita bisa. Kadang-kadang untuk makan pun susah. Itu sebuah kehidupan, fenomena hidup. Kita tidak perlu bertanya-tanya mengapa. Karena itu ciri dari sebuah perjalanan hidup dengan pengalaman hidup yang bervariasi. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu juga bersedih hati untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya pandemi COVID-19 ini. Ini melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kita tidak perlu bertanya, tidak juga perlu menjadi cemas, apalagi menjadi panik. Jalani, hidup, hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, murid-murid Yesus yang mempunyai latar belakang sebagai nelayan, punya latar belakang sebagai orang-orang perahu yang dari muda berada di sekitar kampung Galilea atau kampung Tiberias itu, ternyata pada tengah malam itu tidak mampu mengatasinya, sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Saudara, ini sebuah kenyataan hidup. Ada banyak hal yang bisa dengan mudah kita atasi. Penyakit yang dengan mudah kita atasi. Persoalan ekonomi yang mudah kita tanggulangi. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak mampu kita atasi. Tiba pada sebuah kesimpulan bahwa manusia itu terbatas. Ada batasnya. Virus corona yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita ternyata menyebabkan seluruh umat manusia menjadi panik karenanya, bingung, tidak mampu mengatasi. Sampai sekarang belum ada vaksin, obat untuk mengatasinya, untuk menanggulangi, untuk menyembuhkannya. Man is limited. Manusia terbatas. Hanya satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Nah, sebab itu yang terbatas ini harus percaya, berharap, dan berserah kepada Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam segala hal. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan saat tadi Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Walaupun ia sedang berdoa, tapi hatinya tetap ada pada murid-muridnya, pada anak-anaknya. Yesus turun dan kemudian dia berjalan di atas air. Yesus bukan sekedar manusia biasa, ialah Tuhan yang bisa berjalan di atas air. Oh, murid-murid Yesus menjelang jam 3 pagi, itu disebut jam 3 petang, jam 3 pagi, ketika melihat ada sesosok pribadi yang berjalan mendekati perahu mereka, berjalan di atas air, keluar saja mereka teringat mungkin dongeng-dongeng orang-orang di sekitar kampung Galilea yang mengatakan menjelang pagi ada banyak hantu-hantu yang bergentayangan.
Oleh sebab itu spontan mereka berteriak, itu hantu karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ingat, di dalam satu situasi yang sulit, jangan menjadi panik, tapi tetap tenang. Fungsi, tetap tenang. Ingat Yesus itu, dialah pemilik hidup saudara dan saya. Setelah kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan hanya Yesus yang menjadi milik kita, tapi kita juga menjadi miliknya. Dan dia bertanggung jawab lebih dari seorang bapa duniawi yang memperhatikan kita, yang peduli pada kita. Ia berusaha menolong kita, membuka jalan keluar bagi kita, menyelamatkan kita. Yesus berkata, tenanglah. Ingat, aku ini, Tuhanmu itu, pemilik hidupmu yang bertanggung jawab itu. Dan jangan takut. Saudara-saudara, sekarang umat manusia sedang diliputi rasa cemas, khawatir, takut. Yesus berkata pada murid-muridnya yang hampir tenggelam bersama dengan perahu mereka karena angin sakal itu, tenanglah, aku ini Yesus itu, dan jangan takut. Kata jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, sejenisnya di dalam Alkitab terdapat 366 kali. Kalau satu tahun ada 365 hari, seharusnya setiap hari lapat-lapat kita mendengar suara Tuhan yang lembut lewat Roh-Nya yang kudus. Jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Ingat, engkau menjadi milikku, kata Tuhan. Bukannya aku menjadi milikmu, kata Tuhan, tapi engkau juga menjadi milik Tuhan. Di mana Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Saudara-saudara, ada kabar saat ini sudah sedang perahu kehidupan sedang diguncang-gancingkan oleh angin ribut, angin persoalan, masalah, tantangan dalam hidup. Ingat, Yesus tetap peduli dan dia siap menolong, siap membuka jalan keluar, dia siap menyelesaikan persoalan saudara. Bahkan sakit penyakit saudara pun dia oleh bilur-bilurnya dia sanggup menyembuhkannya. Menarik sekali, Simon Petrus pada waktu itu berkata, Tuhan, kalau engkau benar-benar Tuhan dan bukan hantu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Wah, sebuah tantangan bagi Simon Petrus. Tapi karena Simon Petrus percaya bahwa dialah Tuhan, dan dia memandang Yesus sebagai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, maka segera dia turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia bisa menjaga air, padahal dia manusia biasa. Tetapi ketika ia melihat gelombang yang besar di sekitar dia, dia menjadi cemas. Akhirnya firman Tuhan mengatakan dia hampir tenggelam. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan menolong dia. Saudara-saudara, dalam situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini, jangan terbanyak mendengar berita-berita yang buruk, apalagi hoak.
belajar untuk mendengar suara Tuhan, memandang Tuhan kita, dan berpikir akan kebaikan Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan. Seorang mengatakan, your eyes, your ears, and your heart are the agents of sin. Seringkali kita sangat terpengaruh untuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sehingga iman kita kalah oleh logika kita, oleh berita-berita yang dilansir oleh media, oleh teman-teman dan sebagainya. Pandanglah Yesus. Kalau Simon Petrus memandang Yesus, ia manusia biasa bisa berjalan di atas air, luar biasa. Tapi ketika ia melihat gelombang, maka ia akan tenggelam, jatuh tenggelam. Pandanglah Tuhan Yesus jika sudah ingin tetap hidup baik, hidup dalam perlindungannya, hidup di dalam kasih karunia dan berkat-berkatnya. Perikop ini, kisah ini menarik karena diakhiri pada sebuah ayat kunci, ayat yang ke-33 yang mengatakan, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengatakan, pada akhirnya mereka tiba pada sebuah kesimpulan. And they came to that conclusion. Mereka tiba pada sebuah kesimpulan lewat pengalaman mereka. Mereka menyembah Dia, mengakui Dia, Yesus. Sungguh Engkau anak Allah yang hidup. Kekristenan kita bukanlah sebuah pengetahuan yang baik, yang banyak tentang Tuhan, tapi pengalaman yang indah bersama Dia, tidak hanya dalam keadaan yang baik dan menyenangkan, tapi keadaan yang buruk dan tidak menguntungkan sekalipun, karena Tuhan tidak pernah salah merancang. Dan di balik kesulitan itu, di balik tantangan itu, di balik persoalan itu, ada hal-hal yang baik yang sedang Tuhan persiapkan. Janganlah berkecil hati. Janganlah terlalu bersedih. Jangan pesimis. Apalagi berputus asa. Tidak. Saudara tetap berdiri teguh dengan iman saudara. Tetap berharap pada Tuhan. Saudara yang melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Saudara yang mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan, tetaplah setia melakukan pekerjaan Tuhan. Karena di balik semua ini, ya, ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang akan saudara terima. Saudara, badai itu pasti berlalu. Kita memang akan tetap menjaga kesehatan kita. Protokol kesehatan harus kita jaga. Tetapi kita juga tidak perlu takut, apalagi cemas secara berlebihan. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Percaya pada janjinya, percaya pada kasihnya, percaya pada kemurahan dan perlindungannya menyeluruh pada kita. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan tetap mengasihi saudara, mempedulikan saudara, dan Tuhan tetap menjaga membiarkan saudara dan keluarga saudara, memberkati hidup saudara, segala kebutuhan saudara dengan sempurnanya. Percaya ada pelangi sehabis hujan.
Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita tundukkan bersama. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah. Walaupun belum dapat bertatap muka di dalam gedung gereja atau rumah Tuhan. Tapi kami ucap syukur bahwa lewat ibadah online ini, kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Kami boleh tetap memuji Tuhan. Kami boleh tetap memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kami boleh tetap mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah perahu kehidupan kami yang berada di atas samudra yang tidak selamanya tenang itu tetap dikontrol, dikemudikan oleh Yesus, pengemudi dan juru mudi yang hebat. Saya percaya kalau Kau yang mengendalikan hidup kami, maka perahu kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah angin ribut dan gelombang besar sekalipun, tetap stabil, tetap bisa tiba sampai ke seberang, tidak akan karam, tenggelam. Makasih Tuhan, Kau berkati Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Lukas Kurniawan, dan seluruh anggota keluarga besarnya. Kau juga berkati semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis, jemaat Tuhan keseluruhannya. Pemeliharaan Tuhan atas mereka berlaku sempurna adanya. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati hari ini, hari-hari yang akan datang, melewati pandemi COVID-19 ini sampai selama-lamanya. Engkau menyertai kami semua. Segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Gembala, mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian dari esok sampai selamanya. Amin.